Oke, Bang Hudi, ini seperti apa ini melihat Ibtu Rudiana muncul dan memberikan apa statement yang mengagetkan ini, dia berani untuk sumpah pocong. Seperti apa mungkin dari sisi hukum ini? Menurut saya gini ya, beliau terlambat tuh hadir, harusnya udah diklarifikasi dari dahulu. Yang kedua, ini kalau bicara sumpah pocong, ini merusak nama Korps Baju Coklat itu Rudiana kan. Kenapa merusak nama Korps Baju Coklat? Karena ini kalau berpikir sumpah pocong, pemikirannya berarti mundur 1000 tahun yang lalu, bukan pemikiran modern sekarang. Kalau pemikiran modern, kalau menyangga jangan pakai sumpah pocong, kan ada ilmunya, iya nggak? Kan sudah belajar ilmu penyidikan gitu, syarat material, syarat formil kan sudah belajar. Kenapa harus menyangga dengan sumpah pocong? Artinya apa mungkin abang melihat makna dari ucapan Ibtu Rudiana yang berani sumpah pocong ini? Itu sih namanya membodohi masyarakat ya. Kita bicara hukum, ini bicara sumpah pocong. Orang sumpah di pengadilan aja bisa berbohong, ini sumpah juga di luar pengadilan. Seyogyanya beliau tidak begitu, beliau membuktikan dong dengan ilmunya. Kan beliau jadi perwira ada ilmunya, penyidikan pasti ada ilmunya. Kenapa bicara sumpah pocong? Ini sungguh keterbelakang ya kalau bicara sumpah pocong. Artinya ada apa, karena mungkin merasa tertekan jadi spontan mengeluarkan statement itu, seperti apa Bang? Loh, kita aparat penegak hukum ya bicara sejujur-jujurnya, bekerja seprofesional mungkin, nggak usah ada tekanan-tekanan. Ya kalau menutupi kesalahan kan dosa, tapi kalau mengakui kesalahan kan bukan dosa. Jadi yang diketahui oleh Ibtu Rudiana aja apa yang sebenar-benarnya terjadi, buktikan dengan keilmuan yang beliau miliki, bukan dengan membuktikan secara sumpah pocong. Begitu menurut saya. Tapi bisa meyakinkan nggak sih kepada masyarakat bahwa sebenarnya dia berani untuk menyatakan itu, artinya dia benar-benar tidak melakukan itu gitu, hal gitu. Itu ya. Abang melihat seperti itu. Apa hanya untuk mengademkan ini ya, kalau menurut saya mungkin ada tujuan lain, bukan buat meyakinkan masyarakat. Masyarakat sekarang sudah cerdas, ya tidak bisa dengan hal-hal seperti itu. Buktikan aja lah sesuai keilmuan beliau, jangan pakai sumpah pocong, ya. Ini kita bicara hukum, bicara dengan hukum, bicara hukum jangan belok kemana-mana. Kok jadi sumpah pocong, aneh kan? Kalau bicara hukumnya dengan hukum, pembuktian juga dengan hukum. Kalau ada masyarakat yang menuduh A, B, C, D, E, F, G gitu, yang mendiskreditkan beliau, ya proses aja secara hukum. Begitu. Kenapa harus dibalas dengan sumpah pocong? Kan setiap warga negara memiliki hak yang sama. Ya. Terus beliau kalau merasa disudutkan oleh masyarakat, laporkan masyarakat yang menyudutkan beliau. Begitu. Oleh Pak Hudi, sebenarnya yang dimaksud dengan sumpah pocong itu adalah sumpah kejujuran atau sumpah apa sih sebenarnya? Boleh katakan? Saya juga kurang paham itu kalau sumpah pocong. Kalau dengar-dengar katanya kalau salah bisa jadi pocong, ya nggak? Sekarang lihat aja di depan pengadilan banyak yang sumpah atas nama Tuhan, tidak ada yang takut tuh. Banyak yang bicara tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Apalagi ini bicara bukan di pengadilan, ya nggak? Kalau di pengadilan masih ada efeknya. Kalau berbicara bohong bisa memberikan keterangan palsu. Tapi kalau sumpah pocong bohong gimana? Nggak ngerti kan? Saya juga nggak ngerti. Oke Bang, berarti jadinya. Bang, artinya bukan jaminan ya orang melakukan sumpah membawa atas nama Tuhan atau mungkin tadi sumpah pocong, nggak jaminan mereka tidak bersalah ya? Iya, tidak jaminan lah. Sumpah pocong jamin dia benar, atau sumpah di atas nama Tuhan di pengadilan berarti dia benar, belum tentu. Semua pembuktian aja, ya kan? Keluarkan ilmu semua yang didapat waktu sekolah, ya kan? Waktu pendidikan, buktikan bahwa ya, beliau tidak bersalah, ya kan? Beliau bicara sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, kan itu yang kita tunggu. Bukan kita tunggu sumpah pocong gitu kan. Bagaimana pembuktian sumpah pocong itu. Bang, tanggapan abang sendiri Bang tentang Ibtu Rudiana yang tampil di media, berani tampil untuk mengutarakan apa namanya permasalahan dari ini. Artinya ini suatu keberanian dari Pak Rudiana nggak sih untuk bisa, selama ini kan netizen bertanya-tanya nih, apa muncul, akhirnya dia muncul. Abang sendiri melihat seperti apa? Kalau saya melihatnya harusnya kan supaya tidak menunggu rame ya. Kan peran polisi itu fungsi keamanan ya dan ketertiban.
dengan beliau berlarut-larut memberikan keterangan kan sudah tidak tertib ke masyarakat. Berita simpang siur kemana-mana. Harusnya diklarifikasi lah dari awal, bukan baru-baru sekarang, ya kan? Walaupun tidak ada istilah terlambat lah kalau menurut saya ya. Tapi kan sudah meresahkan nih masyarakat. Beliau ditunggu ini, beliau bintang utamanya kan di sini kan ditunggu oleh masyarakat. Kenapa memberi keterangan? Menurut saya agak telat tadi ya, walaupun kalau terlambat mah udah mau dibilang apalah susah juga ya nggak. Tapi kenapa waktu situasi masih kondusif tidak memberikan keterangan supaya tidak seperti sekarang? Sudah sangat meresahkan nih masyarakat terkait kasus Vina. Bagus, Bang.